Anda tidak akan pernah bisa pensiun. Halo Bapak dan Ibu, selamat pagi, siang, dan malam. Seperti sebelum-sebelumnya, kembali lagi bertemu dengan saya, Antonius Karya. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah topik, balik lagi, yang berhubungan dengan pensiun. Nah, kalau kita berbicara mengenai pensiun, Bapak dan Ibu sekalian, ya ini cukup menarik, tidaknya buat saya ya. Kenapa? Karena memang kalau kita berbicara mengenai pensiun, itu akan melibatkan sebetulnya banyak orang gitu. Anda harus mengerti, Bapak dan Ibu sekalian, ya, di video-video sebelumnya, di video perkenalan ataupun di video ini yang ada di link di atas, saya sempat menerangkan bahwa memang kalau kita berbicara pensiun itu banyak hal yang, terutama kalau berhubungan dengan yang namanya persiapan, banyak hal yang memang harus balik lagi disiapkan, ya. Yang pertama adalah psikologi, mental. Yang kedua adalah kita berbicara tentang kesehatan. Yang ketiga adalah tentang keuangan. Nah, kembali lagi, persiapan pensiun itu bukan hanya sekedar berbicara mengenai 3-5 tahun. Sebetulnya seperti itu. Gitu. Jadi persiapan pensiun itu jangka panjang, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ya memang belum banyak orang yang peduli akan pensiun sebelum 3-5 tahun, atau bahkan ada yang 1 tahun sebelumnya. Ya makanya kenapa saya sangat passion sekali untuk mempersiapkan Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang 3-5 tahun lagi mau pensiun, ya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa menikmati 3 pilar tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah sesuai dengan apa yang tercantum di judul, bahwa ada kabar buruk apa kabar baik dulu nih yang Anda mau saya sampaikan. Ya udah, buruk dulu ya. Oke, buruk dulu. Anda tidak akan pernah bisa pensiun. Sekali lagi, Anda tidak akan pernah bisa pensiun. Ya, wow. Kabar buruk banget. Saya nggak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda. Nggak seperti itu. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kalau kita berbicara mengenai pensiun, itu orang benar-benar tidak mempersiapkannya dengan baik. Kenapa? Karena rentang waktunya yang masih panjang. Ya. Di lain pihak, kalau persiapan pensiun itu dilakukan hanya dalam jangka waktu yang dikit-dikit gitu, ya, hanya 3-5 tahun, atau mungkin 1 tahun, atau mungkin 1 bulan, Bapak dan Ibu sekalian, percaya sama saya, dan ya nggak ada yang salah sih ya, karena memang tidak ada yang pernah memberitahukan secara pasti dan tepat tentang bagaimana pensiun itu sebenarnya. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, saya akan mungkin tampilkan di sebelah kanan. Ya, jadi gini, pensiun itu Bapak dan Ibu, kembali lagi, setara dengan karir Anda di perusahaan. Ya oke lah, kita berbicara misalnya, oh saya di perusahaan ini baru gitu. Apakah hitungannya dari sana? Enggak. Jadi gini, Anda mulai pertama kali bekerja sampai Anda pensiun. Nah, itu nanti masa pensiun Anda sepanjang itu juga, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Anda bekerja 25 tahun, mungkin pensiun Anda juga 25 tahun. Kalau Anda bekerja 30 tahun, bisa jadi pensiun Anda juga 30 tahun. Kenapa seperti itu? Ya, nah, saya mungkin akan menampilkan video di sebelah kanan saya ini tentang, saya ambil dari cuplikan dari sebuah stasiun TV, ya, mengenai usia harapan hidup dari orang Indonesia. Ya, kita nonton dulu sebentar ya cuplikannya. Bagaimana dengan negeri kita, Indonesia? Angka harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia rata-rata 70 tahun. Kalimantan Timur termasuk jajaran provinsi kaya di Indonesia ini.
Dengan pendapatan asli daerah yang melebihi provinsi lainnya, mempunyai angka harapan hidup tertinggi kelima di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah mempunyai pemerataan yang cukup baik mengingat luas dan jumlah penduduknya. Kepemimpinan daerah menjadi hal paling penting di era otonomi seperti saat ini. Angka harapan hidup Jawa Tengah tertinggi keempat secara nasional. Sulawesi Utara menempati urutan ketiga dalam angka harapan hidup di Indonesia. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kesejahteraan dan kesehatan terbaik di Indonesia. Jakarta yang padat, macet, sibuk, dan individual ternyata memiliki angka harapan hidup tertinggi kedua di Indonesia. Hal ini didasari fasilitas yang super lengkap dan indikator ekonomi lain yang tertinggi di Indonesia seperti APBD dan PAD. Hidup di Yogyakarta sepertinya menenangkan. Jika Anda hidup di Yogyakarta, maka angka harapan hidup Anda merupakan yang tertinggi di Indonesia. Nah, 70-an tahun, 75. Tapi dengan keberadaan teknologi yang terutama menyangkut kesehatan dan juga semakin sadarnya orang menjaga kebugaran tubuh, mengakibatkan kita bisa hidup lebih panjang, 80, 85 tahun. Ya, saya punya nenek yang umurnya pada saat sekarang ini sudah hampir mendekati 90 tahun, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Anda harus benar-benar mempersiapkan pensiun Anda seserius mungkin. Nggak mungkin yang namanya Anda mempersiapkan pensiun Anda ya dengan santai-santai gitu. Sekali lagi, pensiun itu adalah persiapan jangka panjang. Ya, puluhan tahun. Kenapa puluhan tahun? Karena kebutuhannya juga puluhan tahun. Kalau Anda mempersiapkannya jangka panjang, semakin ringan. Ya, dan tentu saja kembali lagi kita berbicara kalau dari sisi keuangan, ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau dari sisi keuangan, semakin panjang Anda berinvestasi untuk pensiun, semakin ringan yang perlu Anda keluarkan. Ya, semakin panjang Anda perlu berinvestasi untuk pensiun, semakin ringan yang Anda keluarkan. Ya, mungkin dengan 500.000, tetapi Anda misalnya berinvestasi 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, ya sekarang Anda sudah bisa menikmati kira-kira di angka 1 miliaran. Ya, dengan berinvestasi di tempat yang tepat. Ya, saya akan berbicara investasi di video yang lain ya, yang berikutnya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, apakah memungkinkan untuk mempersiapkan pensiun 3 sampai dengan 5 tahun? Ya, tadi saya sudah berikan kabar buruknya. Mungkin Anda tidak bisa pensiun. Ya, tapi dengan catatan kalau Anda tidak mempersiapkannya dengan baik. Nah, sekali lagi itu bergantung kepada yang namanya catatan keuangan Anda. Ya, pencatatan keuangan Anda atau yang disebut sebagai financial report atau financial statement. Ya. Nah, dari sana kami selaku retirement planner, ya memang background kami dari financial planner, kami retirement planner, kami akan melihat bagaimana kesiapan Anda dan apa yang harus Anda lakukan agar pensiun Anda tadi, ya terutama sejahtera. Ya, sekali lagi, kembali lagi, tiga hal ini memang tadi harus dipersiapkan secara jangka panjang. Bahagia, ya mental, ya bagaimana Anda mempersiapkan mental Anda dengan baik. Ya, tidak salah satunya adalah menghindari terjadinya yang namanya post power syndrome. Ya, menghindari yang namanya post power syndrome. Karena hal itu akan mengganggu sekali pada saat Anda pensiun. Ya, itu kalau kita bicara salah satu partnya adalah seperti itu. Ya, saya akan bahas di di seminar gratis MPP, masa persiapan pensiun. Itu setiap bulannya saya adakan ya selama 3 jam menggunakan media online, Zoom meeting ya saat ini ya. Ya, sekali lagi saya nggak dibayar sama Zoom ya, tapi ya memang itu yang saya gunakan, menggunakan Zoom meeting, Bapak dan Ibu sekalian. Anda boleh daftarkan di akhir video ini ataupun di deskripsi nanti saya akan cantumkan Anda bisa daftar kemana. Jadi ada jadwal-jadwalnya. Itu di minggu ketiga ya Bapak dan Ibu. Dan di situ saya akan menerangkan sedikit lebih detail dibandingkan dengan video ini. Nah, kembali lagi ya, tapi nanti mungkin ada videonya ya, tapi karena memang mohon maaf
pada saat sekarang ini saya agak penuh gitu untuk menambah konten. Ini aja masih seminggu sekali gitu ya. Saya harapkan memang bisa lah minimal seminggu 2 atau seminggu 3 kali untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ya sudah, ya saya istilahnya kembali lagi seperti video perkenalan saya yang mungkin Anda bisa tonton lagi ya. Linknya saya cantumkan di atas sini. Anda bisa mengakses secara gratis video di channel YouTube kami ini ya. Kalau misalnya Anda tidak diberikan jatah untuk masa persiapan pensiun, atau Anda memang misalnya ya pengen tahu benar gitu ya gimana sih cara mempersiapkan pensiun, saya kasih di channel ini gratis ya. Anda hanya perlu sekali lagi subscribe ya, Anda ini like atau dislike, atau like ya suka atau nggak suka ya, dan komen di bawahnya tentang Anda mau bahas apa ya. Nanti kami akan membuat kontennya. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kembali lagi pada topik kita hari ini mengenai kesiapan pensiun, sekali lagi ya, nanti tadi bicara masalah kebahagiaan ya. Salah satunya adalah mungkin nanti kita akan lebih bahas lebih dalam. Saya akan mengundang salah satu psikolog yang cukup mumpuni untuk membahas masalah ini ya. Tunggu acara live kami ya, di bisa live, bisa juga rekaman. Belum tahu, pokoknya tunggu ininya aja deh. Tunggu pengumumannya aja. Saya akan umumkan di channel-channel kami di Instagram, ada juga di Facebook fanpage ya. Ada juga di Twitter, tapi mungkin di Instagram kali ya saya akan memberikan pengumumannya. Nah, berikutnya kalau kita berbicara mengenai fisik nih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, fisik itu juga harus dipersiapkan ya jangka panjang. Ya nggak bisa misalnya 5 tahun sebelum pensiun baru kejar-kejar, nggak bisa. Karena kalau kita bicara fisik, terutama kalau kita bicara peredaran darah, mungkin Anda bisa berkonsultasi dengan dokter Anda. Ya, penyakit-penyakit yang kita alami pada saat sekarang ini ya, kebetulan umur saya 40-an tahun ya, itu terjadi bukan karena kemarin kita habis makan makanan yang berminyak, habis makan makanan yang penuh santan, enggak, melainkan memang gaya hidup yang sudah bertahun-tahun gitu. Nah, kalau tinggal 3 sampai 5 tahun lagi, kabar kurang enaknya adalah ya itu udah tertumpuk ya. Ya, tapi ya kembali lagi Anda masih bisa mengubahnya kok. Ya, kembali lagi nanti di MPP online kami di setiap minggu ketiga saya akan berikan tips-tips sederhananya apa yang bisa Anda lakukan. Ya, tentu saja kalau misalnya Anda mau tahu lebih lanjut lagi, antar ada videonya lagi. Ya, saya akan mengundang lagi kembali ahlinya, ada ahli gizi, ada dokter, ada juga ahli kebugaran ya, yang akan membuat Anda mengerti dengan lebih jelas dibandingkan dengan apa yang saya katakan. Ya, kalau saya tidak berkompeten, saya hanya mengambil kesimpulan yang berdasarkan dari apa yang mereka berikan ya selama membawakan pelatihan ya dan juga bimbingan bersama dengan kami ya, bersama-sama ya sebagai seorang retirement planner. Nah, yang ketiga, kita membahas mengenai keuangannya. Ya, keuangannya kembali lagi. Berarti kalau kita bicara keuangannya, Anda akan bergantung kepada satu hal. Anda akan bergantung kepada uang pensiun Anda. Ya, uang pensiun nanti ada 2, yang biasanya dari kantor atau Anda persiapkan sendiri. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu sekalian, ya nanti mungkin saya akan tampilkan hitung-hitungannya di sini nih ya. Hitung-hitungannya di sini bahwa Anda harus benar-benar bisa mencukupi pengeluaran Anda selama 30 tahun. Ingat, pada saat Anda pensiun, pengeluaran Anda pengeluaran Anda tidak berhenti, penghasilan Anda berhenti. Ya, tangkap maksudnya ya. Jadi kalau Anda mempersiapkan pensiun Anda jangka panjang, ya otomatis ini untuk menggantikan penghasilan Anda yang berhenti pada saat Anda pensiun. Namun apakah hanya itu saja? Ya mungkin saja tidak. Kenapa? Karena kalau kita bicara angka konstanta atau uang tabungan investasi Anda itu tetap, ya inflasi bisa nggak dikalahkan. Ya berarti apa? Anda harus mempersiapkan juga ya di investasi yang tepat. Anda harus menghitung 30 tahun itu membutuhkan berapa. Ya. Oke, itu bicara jangka panjang. Kalau Anda misalnya 3 sampai dengan 5 tahun lagi sesuai dengan deskripsi dari channel ini, bagaimana? Ya, intinya kami akan meminta Anda untuk melakukan langkah segera. Ya, langkah segera
untuk bisa menciptakan stream of income atau aliran penghasilan yang membuat Anda masih bisa hidup, ya, menutupi pengeluaran Anda, Bapak dan Ibu sekalian, setelah pensiun. Ya, syukur-syukur Anda nggak punya tanggungan. Kalau punya tanggungan, wow, berarti saya kalau lagi ngomongin yang punya tanggungan gini agak-agak, aduh, nyesek banget, ya. Makanya kadang-kadang kalau bisa di pelatihan ada yang bawa anak kecil, saya bilang, aduh, gimana gitu, malah saya yang nyes gitu ya. Oke, ya. Saya rasa itu dulu deh ya yang saya sharingkan pada Bapak dan Ibu. Next, ya, kembali lagi kita akan membahas dari 3 pilar tersebut, ya, bagaimana Anda bisa bahagia, bagaimana Anda bisa sehat, bagaimana Anda bisa sejahtera dari sisi keuangannya, ya. Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, di akhir acara ini saya jangan lupa, Bapak dan Ibu, mungkin tadi udah beberapa kali juga tombolnya keluar. Ya, jangan lupa sekali lagi subscribe, ya, like, komen, dan tolong kembali lagi share. Ya, kenapa saya katakan tolong? Karena ya ini penting sekali loh buat orang-orang yang mau mempersiapkan pensiun, terutama yang misalnya sama persis dengan Bapak dan Ibu 3 sampai dengan 5 tahun lagi. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi, ya, ikuti terus channel YouTube ini. Dan saya pastikan Anda pasti akan mendapatkan manfaatnya, ya. Tolong sekali lagi subscribe ya Bapak dan Ibu. Subscribe, like atau dislike, suka atau nggak suka, kembali lagi pada Anda. Dan komen, ya, komen mengenai video ini atau Anda ingin membahas topik yang mana, ya. Nanti kita akan memilih, ya. Nanti kita akan memilih topik-topik tersebut. Ya, video ini juga bisa dibagikan kepada orang tua ya, bagi misalnya yang nonton video ini yang memang kebetulan belum masih lama nih pensiunnya. Anda bisa bagikan pada orang tua Anda, pada paman, pada mungkin teman Anda yang sudah mau pensiun, senior Anda di kantor dan sebagainya, sehingga mereka bisa lebih tahu apa yang diperlukan pada saat Anda ingin mempersiapkan pensiun. Oke, saya Antonius Karya, Senior Retirement Planner, undur diri dulu. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Bye-bye. Again, been fighting with